Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, saya Rudianto, calon guru penggerak Angkatan 8 asal kota Sukabumi. Dalam kegiatan ini, izinkan saya menyampaikan aksi nyata diseminasi tentang budaya positif di lingkungan Sekolah Dasar Negeri Cimanggah II yang diikuti oleh seluruh guru dan tenaga kependidikan di lingkungan SDN Cimanggah II. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SDN Cimanggah II Kota Sukabumi, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN 2 Kota Sukabumi. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah bersedia hadir dalam acara ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan nanti oleh Bapak Rudianto sebagai guru calon guru penggerak angkatan yang ke-8. Sebelumnya mari kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk selanjutnya ada pengarahan atau sepatah dua kata-kata dari Ibu Kepala Sekolah. Pada yang terhormat, Ibu Iis dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rudianto, CGP Angkatan 8, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Cimanggah II. Insyaallah hari ini Pak Rudi akan memaparkan materi CGP yang telah beliau dapatkan selama kurang lebih berapa tahun satu daerah? Berapa bulan? Sudah 3 bulan ya. Sudah 3 bulan ini beliau sudah mendapatkan ilmu satu modul. Yang satu modul itu terdiri dari 4 sub modul. Beliau sudah menyelesaikan modul 1 itu, dan sekarang beliau akan mendeseminasikan materi-materi yang sudah beliau dapatkan ya. Oleh karena itu Bapak Ibu silahkan didengarkan, diresapi ilmunya, dan mudah-mudahan bisa kita amalkan dan kita terapkan di sekolah di kelas kita masing-masing. Dan kepada Pak Rudi juga terus semangat untuk mengikuti kegiatan ini, mudah-mudahan lancar dan bisa lulus menjadi guru penggerak. Itu saja mungkin setelah beberapa kata yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sepatah dua kata dalam acara kegiatan ini.
Baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuk ke dalam acara inti, yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan atau dipaparkan oleh guru kita, yaitu Bapak Rudianto. Kepada beliau dipersilakan. Berikan dulu tepuk tangannya. Terima kasih Ibu Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SD Cimanagua, Bapak Ibu Guru SD Cimanagua yang sangat mendukung apa yang saya kerjakan dan sangat membackup, memberi support dan sebagainya, baik materi maupun non materi. Terkhusus Ibu Kepala Sekolah yang terus memberikan motivasi sehingga saya sampai perjalanan sampai pada saat ini di modul 2.1. Adapun kegiatan kali ini adalah dalam rangka melengkapi tugas modul 1.4, yaitu diseminasi budaya positif. Artinya budaya positif yang sudah saya dapatkan selama mengikuti pembelajaran. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Rudianto, KGP Angkatan 8, asal dari SDN Cimanagua. Dalam pembahasan kali ini kita lebih bertuju pada diseminasi budaya positif. Diseminasi budaya positif. Mohon maaf, sebelumnya marilah kita membuat kesepakatan kelas dulu. Yang pertama, Bapak Ibu mendengarkan materi dengan baik, tidak main HP, tidak mengobrol, dan mengangkat tangan jika ingin bertanya. Itu kesepakatan kelas kita. Nah, diharapkan nanti setiap kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, kita melakukan kesepakatan kelas untuk mengingatkan kepada anak didik kita supaya kita terus ikut kesepakatan kelas dan melaksanakan proses masing. Yang pertama yang kita pahami adalah tentang pendidikan ini adalah filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita. Bahwa beliau menyatakan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itu filosofi menurut Ki Hajar Dewantara. Dan untuk melaksanakan filosofi Ki Hajar Dewantara itu, yaitu pembelajaran harus berpusat kepada murid, yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid yang akan mendorong anak terlibat aktif dalam menggali dan membangun pengetahuan serta sikap dan perilaku siswa dalam pembelajaran. Kebutuhan anak harus terpenuhi. Anak perlu merasa aman di sekolah, nyaman, berharga, dicintai dan dipahami. Hal inilah yang akan mendorong munculnya motivasi dan kesadaran anak untuk belajar. Ada nilai-nilai dan peran guru secara umum di sini, tetapi di sini digeneralisir tentang nilai dan peran guru penggerak. Sebenarnya harus dipunyai juga nilai ini oleh Bapak dan Ibu guru. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara, maka seorang guru harus mempunyai nilai dalam menjalankan perannya agar mampu mendukung tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpusat kepada murid. Central student. Nilai guru penggerak itu diantaranya kita fokuskan pada 5 nilai. Yang pertama, dalam kegiatan pembelajaran selalu berpihak kepada murid. Yang kedua, mandiri. 3, reflektif, inovatif, dan kolaboratif. Adapun peran kita sebagai guru, khususnya guru penggerak, yaitu 1, menjadi pemimpin pembelajaran, 2, memberi kelas bagi guru yang lain, yang ketiga mendorong kolaboratif, yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang kelima menggunakan komunitas praktisi. Komunitas praktisi adalah komunitas pembelajaran yang bersekolah. Lanjut yang ketiga adalah visi guru penggerak. Nah, sebagai seorang guru tentunya kita juga harus mempunyai visi atau harapan-harapan yang akan dicapai pada akhir visi tersebut. Bukan guru penggerak saja, Bapak Ibu guru di sini juga bukan dituntut, dimotivasi supaya mempunyai visi. Nah, visi guru penggerak ini adalah pengertiannya, visi itu membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Visi juga dapat diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang membantu penjelajah untuk mencapai tujuan. Visi adalah representasi visual yang akan kita harapkan di masa depan.
gambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya mewujudkannya. Untuk dapat mewujudkan visi sekolah impian dan melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan yang disebut pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan-tahapan pelajaran. Tahapan yang kita bahas pada episode selanjutnya. Nah, tadi disinggung tentang inquiry apresiatif. Apa itu inquiry apresiatif? Menurut Copeland dan Whitney pada tahun 2005, inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menentukan hal positif dari dalam diri seseorang dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa sekarang maupun masa yang akan datang. Berikut langkah konkret menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan pelajaran. Tahapan pelajaran merupakan pertemuan dari para ahli yang disingkatkan dari dua pertanyaan. A-nya ambil pelajaran, B-nya gali bukti, J-nya jabarkan rencana, dan yang terakhir atur eksekusi. Nah, sekarang kita mau mengeksekusi tentang budaya positif. Budaya positif. Budaya positif adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang serta diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal dan kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang memiliki karakter pokok pelajar Pancasila. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Topik dalam budaya positif: 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. 2. Teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar. 5. Posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir segitiga restitusi. Nomor 1. Disiplin positif dan nilai kebajikan. Perubahan paradigma budaya positif dan Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari dikembangkan dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilustrasi dulu kontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu kalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi di sini tidak ada unsur pemaksaan terhadap murid. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan muridnya dikontrol. Yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Perbuatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tersebut adalah suatu usaha untuk mengontrol murid-murid tersebut. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat meluapkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya. Dan terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, bahwa orang dewasa yang dipercaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Nah, yang itu tadi merupakan miskonsepsi, yaitu konsepsi yang salah tentang posisi kontrol. Yang di sini perubahan paradigma stimulus respon dari kontrol dan kontrol William Glasser. Stimulus respon, realitas kebutuhan kita semua. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda pada kenyataannya. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada kenyataannya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dirinya. Selanjutnya ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan selama ini. Padahal sebenarnya semua perilaku memiliki tujuan. Dan terakhir, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya adalah yang bisa mengontrol diri sendiri. Jadi itu yang harus kita pegang, bahwa yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Saya mengontrol orang lain, sebenarnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada suatu
pada saat dibuka gagal itu teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selama ini yang kita lakukan model berpikir menang atau kalah, sebenarnya model berpikir menang. Maka ada disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin ini membuat orang menjadi potensi melalui sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi intrinsik pada diri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sampai di sini Ibu Bapak Guru masih sehat? Alhamdulillah. Artinya nanti SPP-nya nanti kita lanjutkan di sesi diskusi panjang. Selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suatu bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, sehingga menggunakan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan menurut Ryan Gerson pada tahun 1998. Nilai-nilai yang ingin dicapai oleh suatu anak Indonesia kita kenal dengan istilah profil pelajar Pancasila. Ya, benar. Profil pelajar Pancasila antaranya apa, benar? Iya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, yang ketiga, bernalar kritis, kebinekaan global, kelima, dan yang keenam, itulah yang kita harapkan dari anak-anak kita yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Yang kedua, ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pengertian merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Merdeka seperti itu menurut Ki Hajar Dewantara yang pemikirannya tertulis pada buku cetakan kelima tahun 2013 halaman 469. Menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Itu motivasi dari dalam, bukan motivasi dari luar. Motivasi positif. 3. Motivasi perilaku manusia menurut Ryan Gerson dicetak pada tahun 2004. Ada 3 perilaku, motivasi perilaku. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang seperti ini. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Nah, menurut Bapak Ibu yang paling benar motivasi perilaku itu yang mana? Iya, menurut kita semua sekarang yang tadi itu diturunkan dari buku konsepsi. Jadi perilaku motivasi manusia itu yang paling benar sebenarnya poin 3 adalah untuk menjadi orang yang ingin yang berkeinginan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kita percaya sendiri. Motivasinya adalah motivasi eksternal, motivasi internal adalah tujuan dari disiplin. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid yang hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebagai atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid-murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Yang ketiga ada penghargaan. Kata Alticon dari Panis by Reward tahun 1993, wawancara AECD Annual Conference Maret 1995, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman
adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi di sini dibahas bahwa penghargaan sesungguhnya adalah tindakan belajar itu sendiri. Jadi hukuman dan penghargaan bukanlah sebuah tindakan yang bijak. Konsekuensi, kita menginjak kepada konsekuensi. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Sesuatu yang sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah dan murid-murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Yang ketiga, sebagai punishment-nya adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen tahun 2004. Restitusi mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain menurut Charlson dosen tahun 1996. Jadi dalam menyikapi sebuah pelanggaran yang terbaik kita lakukan adalah melaksanakan restitusi. Restitusi dengan melakukan sebuah kesepakatan dan konsekuensi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa harus ada keyakinan kelas? Nah, di sini dibahas suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara prinsip. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi keyakinan kelas di sini disepakati secara bersama-sama di kelas antara guru dan siswa. Kalau ada pelanggaran harus seperti apa, konsekuensinya apa, dan untuk menyelesaikan sebuah pelanggaran harus seperti apa. Dengan melakukan tadi segi juga restitusi. Langkah-langkah dalam membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi lebih luas cakupannya tidak rinci poin per poin. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal, artinya menyeluruh. Pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui diskusi. Yang selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi tidak statis keyakinan kelas itu, misalnya harus diganti nanti istilahnya. Ya di sini contohnya ada peraturan yang selama ini kita terapkan di kelas dan ada keyakinan yang harus mulai kita rintis dalam membuat suatu kesepakatan kelas. Yang pertama, peraturan bentuknya selalu kembalikan buku ke tempatnya perintahnya. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab, tinggal menulis tanggung jawab. Yang kedua, contohnya dilarang mengganggu orang lain. Kesepakatan kelasnya menghormati orang lain. Yang ketiga, peraturan bentuknya seperti ini: hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dengan berkomitmen. Selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya kesehatan, jagalah kesehatan mental dan kesehatan jasmani. Terus peraturannya, bentuk peraturannya bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan kesehatan. Peraturan kelas, gunakan masker. Keyakinannya kesehatan, ya selamatkan kesehatan. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau di koridor. Alat keyakinan kelasnya diselamatkan. Selanjutnya ini ada identitas tentang gagal dan identitas sukses. Hukuman
Suatu yang meyakinkan harus terjadi. Tidak nyaman, efek dari hukuman itu tidak nyaman, korban mendapatkan keadilan, murid anak akan tersakiti, perilaku pasif atau agresif meningkat, sistem tidak akan berjalan, bila murid tidak takut. Selanjutnya berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah titik-titik dan terus dan seterusnya. Sehingga dengan peraturan tersebut karena merasa terikat, maka anak-anak itu akan merasa membenci peraturan, seperti kita membenci menggunakan helm di jalanan. Jadi kalau misalnya ada polisi baru kita pakai helm, padahal keyakinannya bahwa helm itu untuk menyelamatkan keselamatan berjalan. Jadi tanpa pun harus disuruh melakukan oleh polisi, kita tetap menggunakan. Identitas sukses, konsekuensi. Sesuatu yang terjadi tidak nyaman untuk murid atau anak-anak, korban bisa disampaikan dan sebagainya. Bapak Ibu guru bisa membaca dari depan tulisan depan. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Selanjutnya akan membuat keyakinan kelas. Ini contoh-contoh dalam membuat keyakinan kelas. Ada kebutuhan dasar. Apa sih kebutuhan dasar? Adalah ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan mendapatkan kasih sayang dan rasa diperlukan. Yang ketiga, penguasaan kebutuhan atau pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Belonging, power, freedom, and fun. Itu akan menjadikan kita sekarang yang bermanfaat. Nomor 5 posisi kontrol. 1. Hukuman. 2. Membuat merasa bersalah. 3. Sebagai teman. 4. Sebagai pemantau. Dan 5 sebagai guru. Nah, dari kelima posisi kontrol ini kita sebagai guru di sini telah melakukan posisi kontrol yang mana? Apakah kita yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5? Pada kenyataannya kita biasanya pada nomor 1. Kamu tidak pakai kaos kaki, pulang sana. Kamu telat upacara, lari sini. Kamu tidak menggunakan topi, besok jangan ke sekolah. Ini adalah posisi nomor 1. Posisi nomor 2 biasanya kita memberikan kalimat-kalimat yang membuat anak itu merasa sangat bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Ini juga bisa sebetulnya dilakukan, tetapi dalam posisi kontrol ini masih belum tepat. Yang paling tepat adalah sebagai posisi nomor manajer. Jadi kita ini sebagai guru harus menjadi sebagai seorang manajer. Manajer bagi diri kita dan bagi diri murid-murid kita. Ada 5 posisi kontrol yang tadi kita sebutkan tadi ya. Sebagai penghukum tadi, contohnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menggigil. Contoh lain, kalau kamu tidak melakukannya, awas. Yang seperti dicontohkan tadi ya. Mungkin contohnya bisa Bapak Ibu baca. Sebagai membuat orang merasa bersalah, biasanya ini dilakukan oleh Bapak Ibu guru BK atau kalau di SD Bapak Ibu guru agama, biasanya terus dipapatkan sehingga anak tersebut merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayo melakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Tidak ibu pernah bantu, tidak ibu pernah bantu. Ya seperti itulah. Itu adalah posisi sebagai itu otomatis. Sebagai pemantau, coba lihat seperti ini kalimatnya. Coba lihat lagi peraturannya. Ada nggak itu sebagai pemantau. Dan sebagai manajer. Kalau sebagai manajer, yang pertama yang dilakukan adalah memberikan pertanyaan kepada anak tersebut. Misalnya, anak tersebut merasa bersalah, diajak ngobrol. Apa yang telah kamu lakukan? Menurut kamu itu salah atau benar? Nanti akan kembali dan akhirnya akan menjadi kembali ke anak tersebut. Dan untuk punishmentnya nanti diserahkan kembali kepada anak tersebut. Pernyataan.
contoh membuat anak merasa bersalah. Saya atau ibu bapak merasa kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah, lakukan demi bapak atau ibu. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Dan itu adalah pernyataan yang selama ini sering kita lontarkan kepada anak ini. Siapa yang mengatakannya? Berarti yang mengatakannya sebagai kita, posisi kita sebagai satu pembuat orang merasa bersalah, yang kedua sebagai hukum, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima yang paling benar adalah sebagai dirinya. Bagaimana kami bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi masalahnya kembali lagi penyelesaiannya ke anak, itu mitigasi. Ini dalam hal ini menarik sekali. Posisi kontrol ini bukan cuma diterapkan di dalam pembelajaran di kelas, tetapi saya rasa bisa juga diterapkan di lingkungan keluarga kita. Alhamdulillah setelah mempelajari ini Bu, saya di rumah jadi jarang marah-marah. Kalau anak marah sedikit marah, kita kembalikan aja ke anak-anak itu, jadi minimal sedikit-sedikit menghayati tentang posisi manajer ini. Bukan hanya di kelas, baik di kelas maupun dalam kehidupan. Ya Pak Iqbal, saya belum pernah marah sama Pak Iqbal ya. Apalagi sama Bu Suryani, saya makanya saya di sini lagi menerapkan bagaimana menjadi seorang manajer. Nah, untuk menjadi eksekusi ke anak, kita menyelesaikannya bukan melakukan tindakan-tindakan hukuman lagi. Sekarang kita melakukannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Ciri-ciri segitiga restitusi ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak-anak berbuat salah itu, ibu jangan langsung menghakimi, jangan dibilang salah, tetapi harus dibuat bahwa anak itu memang sadar bahwa itu tindakan tidak benar dan belajar dari kesalahan tersebut. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan pemaksaan. Nah ini untuk konsekuensinya ditawarkan. Kalau kamu berbuat seperti ini, konsekuensinya adalah A, B, C. Misalnya anak tidak melakukan, tidak mengerjakan tugas dari kelas, tugas dari kita kasih konsekuensinya bahwa kalau kamu tidak belajar lagi, maka kamu akan 1 menjadi ini, 2 menjadi ini. Jadi begini, saya katakan kamu mau nggak seperti itu? Oh tidak mau, tidak mau. Berarti harus bagaimana? Karena tadi tadi yang kita kita. Karena seperti kata Ki Hajar Dewantara, merdeka adalah tidak ada yang memerintah, hanya dirinya sendiri yang bisa memerintah, baik anak ataupun orang. Marilah kita gunakan 5 contoh posisi kontrol. Nah, ada suara. Acak caranya bukan begitu. Ini ya, jelas ya. Itu ngantuk? Bahaya tuh bikin itu es breaking. Itu harus dulu. Itu mahal itu. Itu mati itu ya. PS 920 Syah.
Pak. Ikutilah, ikutilah, ikutilah. Ya, 5 posisi kontrol. Sudah ideal Pak Ibu. Ya Bapak Ibu sambil apa namanya, sambil telepon YouTube. Ya kan pengen. Ya jadi kembali lagi Bapak Ibu bahwa kita ini nantinya kedepannya didorong untuk menjadi seorang manajer. Bagaimana caranya kita mengelola emosi, mengelola sikap, dan mengelola perilaku kita, dan mengelola perilaku kita. Hal ini menarik menurut saya diterapkan di kelas kita. Ya. Nah, coba kita dengarkan Bapak Ibu dari 5 posisi kontrolnya.
mengembangkan kehidupan Anda. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara banyak cenderung lembut, namun kata-kata yang dikatakan menandakan rasa sebagai orang yang gagal, menganggap dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan melaksanakan kegiatan orang lain. Ketika beliau mengambil posisi pembuat rasa bersalah, beliau akan mengalami dirinya yang bersalah dan beliau akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi teman menjadi Iya Bu, saya memang selamat pagi tadi. Jadi biar bisa ringkas, suka berada senja Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Begini Bu, misalkan Ya salah Bu. ya sudah sana di sekolah, mau beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada kesalahan jangan. Dalam posisi teman, beliau berbicara dengan nada suara akrab. Sebelumnya sedang beliau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas kita adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dengan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dan milik kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. dan kita posisi monitor follow. Bu, Nah ya, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kemarin sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas
ini posisi ideal selalu yang perlu kita pelajari adalah posisi manajer. Jika sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana kemarin? Maaf Bu, saya lupa salah soal. Baiklah, menurut kamu, kira-kira sekolah yang mana yang perlu diingatkan? Hari sendiri dan orang lain mungkin Bu. Jadi, apakah kalian mengerti prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keluarga kamu? Bersedia Bu. Bagaimana kalau memperbaiki masalah keluarga kamu? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, anak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan kalian adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih kalian? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi kalian akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan adek. Ada lagi yang ingin kamu lakukan agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, kalian. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid menuju sikap disiplin yang positif, yaitu memberikan mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru kita setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi? Saya kira kelima. Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan sulit ditunggu setiap murid. Pada posisi inilah guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah memperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menetapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam yang bahagia, guru dan bapak guru. Hebat. Ibu, setelah kita menyimak tayangan tadi, ternyata ada 5 posisi kontrol kita, dan yang paling ideal menurut dosen yang ditulis pada tahun 2009 adalah posisi kontrol sebagai manajer lah yang menjadi posisi kontrol yang kita. Artinya di situ tidak terlalu lembut dan juga tidak nada tinggi, artinya ada di tengah-tengah. Jadi yang selama ini kita yakini posisi kontrol sebagai teman itu ternyata salah. Melarang-larang dengan kalimat lembut, dengan bahasa yang lembut, ternyata juga tidak tepat. Artinya kita tetap tegas dan juga tidak saya amati ada Bapak Ibu guru yang sudah melaksanakan tampil melaksanakan posisi dari ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah melaksanakan. Selanjutnya ini ada segitiga restitusi. Nah,
di sini ada validasi. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menstabilkan identitas. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan, dan yang ketiga, menstabilkan identitas. Jadi intinya adalah itu, kalau misalnya anak bertindak kurang tepat, kita bisa validasi dulu tindakan yang salahnya. Kita konfrontir kepada anak tersebut, apakah tindakan yang telah dilakukan itu benar ataupun tidak benar menurut keyakinan kelas. Terus kita stabilkan identitasnya, bahwa kamu sebagai seorang anak murid begini. Dan yang ketiga, menanyakan kembali keyakinan kelas yang sudah dianiaya, dengan tidak memberikan hukuman, tetapi konsekuensinya ditanyakan kembali kepada anak murid yang bersangkutan. Kita lanjut, menstabilkan identitas. Stabilize the identity. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa dalam menstabilkan identitas. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna di sini. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yang keempat, kita bisa menyelesaikan itu. Selanjutnya, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Dan selanjutnya, kamu berhak merasa begitu. Dan selanjutnya, apakah kamu bisa menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri dan dibagikan lagi kepada diri sendiri. Membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Validasi tindakan yang salah, dan validate the misbehavior. Itu padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Ataupun kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Terus ada juga contohnya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu jika anak tersebut berantem. Selanjutnya, contoh yang keempat adalah kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Validasi tindakan membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Jadi pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need atau kebutuhan dasar. Apakah itu power, freedom, learn, and belonging, fun, atau survival. Yang terakhir dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan kelas. CDD. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas ketiga? Kamu mau menjadi orang yang seperti itu? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu salah satu dalam menanyakan keyakinan. Siswa melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Penerapan segitiga restitusi. Kasus murid yang mencontek hasil bilangan kebenaran. Refleksi kegiatan hari ini. 1. Hal baru apa yang saya dapatkan dalam melihat paradigma? Itu paradigma yang tadi itu posisi 5 kontrol. Jadi kita harus merubah paradigma keempat posisi tadi menjadi posisi manajer. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti diseminasi ini? 3. Peran kontrol seperti apakah yang telah saya lakukan sebelum mengikuti kegiatan diseminasi? Yang keempat, peran kontrol apakah yang akan saya terapkan setelah mengikuti kegiatan diseminasi ini? Refleksi. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berada pada posisi kontrol yang saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi sebagai manajer.
yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Apa yang kita lakukan semuanya menurut filosofi Kahalir bahwa murid tumbuh dengan bakat kodrat alam dan kodrat zamannya, sedangkan pembelajaran kembali harus berpusat kepada diri. Nah, mungkin sampai di sini ada yang Bapak Ibu pertanyakan dengan paparan yang tadi. Pak Iqbal, ikutilah, Bu Ita ada? Oke, kalau tidak ada, tadi refleksinya sudah saya bacakan. Nah, selanjutnya ada yang bisa ditanyakan. Pak Haji, tadi Pak Haji bertanya, tangannya udah tekan lagi. Iya, mau Ibu. Silakan di sini. Iya dong, biar nggak cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismail Purwondo, mau bertanya kepada Pak pemateri, apa bedanya antara AMO dengan pengasuh? Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Rusmeni atas pertanyaan yang bagus ini. Ada lagi yang lain? Pak Iqbal. Oke, dari Pak Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bertanya Pak, tadi yang berpas 54 tadi itu betul kan manajerial. Nah, tadi contohnya manajerial dalam akhlak atau karakter itu bisa diterapkan dengan pembelajaran atau saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iqbal juga merupakan pertanyaan pemantik yang kita bisa jadikan bahan diskusi bagi sekali Bapak dan Ibu. Dan pertanyaan yang pertama tadi dari Ibu bahwa apa perbedaan antara AMO dan pengasuh. Menurut literasi, AMO itu adalah klasifikasinya hampir disamakan dengan guru. Di situ posisinya sebagai pendidik. Pendidik itu mengajarkan tingkah laku dan mengajarkan ilmu juga. Jadi dalam posisi AMO kita sebagai pengajar dan sebagai pendidik. Kembali kepada trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran kita khususnya di Indonesia adalah Tuturi Handayani, Imadnya Mangukarsa, hingga Konstitusi. Artinya jika kita ada di tengah-tengah, maka kita harus seiring sejalan mengarahkan kepada perjalanan kodrat anak tersebut. Kalau kita ada di depan, kita memberikan contoh-contoh yang baik, dan jika kita ada di belakang, kita memberikan dorongan-dorongan atau motivasi supaya anak tersebut menjadi lebih baik lagi. Dan sebagai tadi yang satu lagi sebagai apa tadi itu AMO dan pengasuh cuma mengawasi apa yang dilakukan, dan itu memberikan pelajarannya tidak terlalu detail melakukan pendidikan. Selanjutnya ada Bu Rusmeni gimana? Tadi alhamdulillah. Kalau tidak puas barulah kita belajar lagi. Banyak sekali. Selanjutnya ada pertanyaan kedua dari Pak Iqbal, yaitu apakah posisi kontrol manajer tersebut diterapkan seperti dalam bidang alam saja sepertinya? Apakah itu bisa diterapkan ke dalam hal-hal yang lain? Nah, ini berarti sekali bahwa posisi manajer ini
sifatnya adalah universal. Untuk mendapatkan kebajikan universal adalah mendapatkan nilai-nilai yang universal. Jadi di situ tidak hanya nilai-nilai akhlak, tapi nilai-nilai karakter, nilai-nilai selain budi pekerti, nilai karakter dan nilai sikap. Semuanya bisa diselesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi dan posisi kita pada posisi sebagai manajer. Bapak Ibu, nanti kita di dalam tahap selanjutnya adalah kita belajar kembali bagaimana kita bisa berperilaku sebagai posisi manajer. Saya ulangi lagi, gimana Pak Iqbal? Ya Pak. Alhamdulillah. Seperti tadi kalau tidak puas kita cari pada sumber-sumber yang lain. Pak Iqbal masih? Oke, banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya delegasi kelompok ini bagus sekali dan ini. Jadi hal baru yang saya katakan yang membuat perhatian adalah ini tujuannya adalah dengan diskriminasi budaya positif adalah pembelajaran kita dan khususnya terhadap pembelajaran di tingkat peserta didik yang tujuan memiliki tanggung jawab yang positif dalam memecahkan berbagai masalah baik kemudian persoalan-persoalan dengan siswa baik juga dengan manajerial terhadap guru dan manajemen kita. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Alif atas pemahamannya bahwa mulai tadi marilah sama-sama kita laksanakan posisi kita di kelas sebagai posisi manajer baik sebagai manajer untuk diri kita sendiri dan manajer bagi anak murid kita. Nah ini referensinya tadi telah kita simak bersama. Terus kesimpulannya nih bahwa penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berada pada posisi kontrol yang saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi sebagai manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Semoga sesi desimulasi ini bisa membawa manfaat sehingga dapat